Nah, ketika kita bicara Lin Wan Kun, kita nggak bahas tangkis dan sebagainya ya. Beliau akan melakukan 2 kali pukulan kayak orang biasa. 1, 2 ya. 1, 2. Saya akan melakukan pukulan pukul Wing Chun. Coba lihat apa yang terjadi ya. Mudah-mudahan dia bisa mukul yang kedua ya. Berarti kalau mukul kedua biasanya dari ini duluan ya. Orang kan biasanya depan dulu baru belakang gitu ya. Nanti kalau belakang depan nanti bilang saya curang, Mas. Yuk belakang duluan mukulnya gitu kan. Untuk mencegah kecurangan, saya kasih dia mukul tangan depan duluan, saya akan tangan belakang duluan. Saya akan mukul pum. Lihat apa yang terjadi ketika Lin Wan Kun dilakukan. Ketika seperti ini, saya hitung P3, dia pukul, saya pukul. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Ya, inilah yang terjadi. Nah, fungsinya dalam fight apa gitu kan? Ketika kita fight, kaki satu di depan. Ketika kita fight seperti ini, dia memukul di sini, saya memukul di sini. Maka yang terjadi adalah karena jaraknya lebih dekat, maka ya karena jaraknya lebih dekat, pukulan saya pasti lebih dulu nyampe dibandingkan lawan. Apalagi ketika kita menghadapi yang namanya hook. Ketika dia melakukan hook, sebelum dia nyampe, lihat perbedaan jaraknya. Oke, saya akan hitung sampai 3, dia akan mukul hook, saya akan mukul center. Perhatikan apa yang terjadi. Kenapa Wing Chun menggunakan konsep center line? Orang bilang aneh gitu ya. Oke, saya hitung sampai 3, dia akan pukul, saya akan mukul. 1, 2, 3. Lihat perbedaannya. Pukulan saya sudah sampai, pukulan dia belum sampai. Oke, berikutnya adalah jab. Jab biasa dari samping, ya. Dia akan jab biasa. 1, 2, 3. Ya. Ketika jabnya masih sisa segini, saya sudah bisa masuk di sini, apalagi udah di sini lebih cepat lagi nyampenya, karena lebih dekat. Jadi center line itu mengutilisasi penggunaan jarak yang jauh lebih dekat. Nah, berikutnya kenapa center line itu kita memilih prinsip segitiga tadi, guys. Jadi kalau kita bilang lebih dekat, karena ketika kita bicara segitiga, garis miring itu selalu lebih panjang daripada garis tengahnya. Oke? Sehingga pada akhirnya penggunaan center line, misalnya kita brawling gitu ya, bos, keren dah saya brawling. Jadi pound and pound, jadi kita nggak mikir tangkis nyerang, kita mikir ketika lawan langsung pam pukul seperti itu. Ketika kita semuanya itu sama-sama mukul, ketika dia mukul, saya mukul, sebelum dia sampai pukulannya, saya udah sampai pukulannya. Jadi inilah konsep pukulan dalam Wing Chun yang dimana kita tidak pernah berpikir. Kadang Sifu sering bilang, when you do fighting ya, you just hit. Beliau selalu dengan pede mengatakan, if you fight, you just hit, just hit. Pukulanmu akan kena lebih dulu dibandingkan ketika orang mukul jab seperti ini atau dia mukul hook seperti ini. Just hit the center. Itulah konsep juga yang sering disebutkan oleh Andrew Ma kalau Anda ikut di Facebooknya, bahwa mukul itu murni di center line. Oke? Itu kita bicara tentang struktur pukulannya, sehingga center line itu menjadi sebuah keharusan dalam Wing Chun. Mungkin termasuk salah satu konsep yang paling penting kali ya kita bicara tentang Wing Chun, itu adalah center line punch. Oke? Nah, berikutnya adalah yang ditunggu-tunggu. Aplikasinya bagaimana gitu kan? Oke, kita bicara tentang aplikasi power punch dalam Wing Chun. Yang nomor 1, kunci Wing Chun pukulan yang benar itu adalah menganut prinsip yang namanya Lin Siu Dai Da. Lin Siu Dai Da itu artinya adalah bertahan dan menyerang yang terjadi secara bersamaan. Jadi ketika orang memukul, orang Wing Chun disarankan mukul, just hit ya. Jadi ada candaan sama Sifu ketika latihan itu di Malaysia, biasanya ketika orang sering nanya, what if kita ngelawan ini, what if kita ngelawan ini, what if kita ngelawan ini, what if kita ngelawan ini. Begitu banyak what if yang ditanyakan kepada Sifu. Semua what if itu Sifu selalu jawab dengan satu kalimat, 2 kata, just hit atau just punch. Udah sesederhana itu doang. Karena itu konsep yang disebut dengan Lin Siu Dai Da. Maksudnya Lin Siu Dai Da dalam pukulan gimana? Lin Siu Dai Da dalam pukulan itu berarti kita sedang melakukan yang namanya countering attack, atau orang sering sebutnya adalah intercepting. Wah, kalau Bruce Lee, Anda penggemar Bruce Lee, Anda akan tahu yang namanya intercept.
Jadi konsep pukulan Wing Chun dia adalah intercepting atau bertahan dan menyerang. Maksudnya gimana? Ketika saya seperti ini, lawan saya, boom, dia jab seperti itu, saya nggak pedulin pukulannya dia, saya hanya pukul aja. Perhatikan apa yang terjadi ketika orang mengejab dan saya memukul dengan menggunakan konsep Wing Chun. Tidak ada koreo ya, kami tidak pernah menggunakan koreo. Oke, kita ada seperti ini, yuk pukul. Ya. Inilah yang terjadi dengan pukulan Wing Chun ketika orang pukul dengan menggunakan jab. Ulang lagi, pukul muka mas. Oh, disuruh ya, pukul muka. Ini yang terjadi, ini yang disebut dengan konsep Lin Siu Daida dalam pukulan Wing Chun. Pukulan Wing Chun harus bisa memberikan efek pertahanan dan penyerangan yang terjadi secara bersamaan. Sehingga ketika lawan menyerang, just pam, pukul aja langsung. Oke, kita coba. Dia akan pukul muka saya, tidak ada koreo, tidak disuruh pelan juga, dia akan memukul biasa, saya akan memukul biasa. Yuk, tambah pukul. Inilah yang terjadi dalam Wing Chun. Ketika dia memukul saya ke samping, saya hanya melontarkan pukulan yang jadi adalah bum. Semakin keras orang memukul, semakin senang buat kita. Sehingga arah sampingnya semakin bagus dan adu bantengnya keren. Tapi adu bantengnya bukan tangan sama tangan ya. Adu bantengnya tangan sama gigi. Kebetulan beliau dokter gigi, jadi saya sarankan kalau ada kena pukulan Wing Chun, operasi giginya di dia. Jadi buat teman-teman yang datang ke CVT nanti mau coba sparring, kalau ada gigi bermasalah, kita punya dokter gigi. Sorry, bercanda. Itu konsep yang pertama guys, Lin Siu Daida. Sehingga pada akhirnya pukulan Wing Chun itu, makanya Sifu sering bilang, Sifu, what if we fight with this? What if we fight with this? What if we fight with this? Sifu cuma jawab satu hal, just hit, just punch, just hit. Sesederhana itu. Kalau orang Jawa tanya what if, just punch. Itulah realitanya. Apalagi kalau orang mukulnya, boom. Itu lebih enak sekali kayak tadi kan. Ketika dia mukulnya seperti itu, dia mau hook. Ketika dia mukulnya, sebelum dia nyampe, saya udah nyampe 1 kali dan 2 kali. Oke, itu konsepnya Lin Siu Daida, bertahan dan menyerang terjadi secara bersamaan dengan menggunakan satu tangan. Itu konsep pukulan Wing Chun. Itu sering digunakan kalau orang nggak mau berantem. Jadi kalau dia orang baik nggak mau berantem, ketika orang mukul, mas pukul aja kanan kiri, mas pukul. Nah saya cuma kayak gini kan aja, dia nggak akan bisa mukul saya. Ya, satu tangan pun bisa. Dia nggak akan bisa mukul saya karena konsep pukulan saya itu ada Lin Siu Daida, bertahan dan menyerang terjadi secara bersamaan. Itu konsep pertama Wing Chun. Kalau Anda belajar pukulan, Anda orang Wing Chun, Anda belajar pukulan Anda tidak mengandung konsep Lin Siu Daida, tanyakan Sifu Anda. Jatuh. Sorry guys. Ini sebuah realita guys. Banyak orang berlatih Wing Chun tapi tidak memahami konsep real dalam pertarungan Wing Chun. Itulah kenapa kami sering kesel banget ya ketika bilang, wah saya pernah tuh ketemu orang Wing Chun, sifunya saya jatuhin, saya pernah tuh ketemu orang Wing Chun, ternyata nggak ada apa-apanya. Kita kesel banget guys. Karena kita secara pribadi kita sering ketemu sama teman-teman yang lain, kita sparring, tapi tidak kita publikasikan karena kita bukan orang alay gitu ya. Kita tidak mau menjatuhkan harkat martabat salah satu pihak. Jadi kita tidak pernah publikasikan, kita hanya berlatih, tujuannya adalah untuk mengetahui. Sometimes we won, sometimes we lose, itu normal. Sehingga pada akhirnya kita berlatih, oh kalau kayak gini benar, kalau kayak gini salah. Itu realitanya. Itu yang nomor 1 ya, Lin Siu Daida. Pukulan Wing Chun harus mengandung prinsip Lin Siu Daida. Itulah kenapa sikunya dia harus tenggelam. Dan mukulnya nggak boleh sikunya seperti ini. Ini totally wrong, totally rubbish kalau Sifu bilang. It's a crap. Kalau orang Amerika bilang ya, ini nggak boleh mukul Wing Chun kayak gini. Mukul Wing Chun dia sikunya dia harus seperti ini. Sehingga ini memberikan efek pertahanan yang kuat. Kalau bahasanya Bruce Lee, intercept. Itu yang nomor 2 ya. Terus yang nomor berikutnya, ke nomor 2, nomor 1 tuh ya. Nomor 1. Berikutnya yang nomor 2, ya sebentar lagi selesai. Berikutnya yang nomor 2, yang orang sering tanya tentang Wing Chun itu adalah chain punch, atau orang sering disebut Lin Wan Kun atau chain punch. Chain punch itu membuat kita berlatih dengan ritme setengah. Itu yang paling penting. Jadi half rhythm, ritmenya setengah. Orang kalau mukul biasanya adalah 1, 2, 1, 2, 1, 2. Di Wing Chun kita tidak mukulnya 1, 2, tapi 1,5. Jadi ketika balik
tangan satunya itu memukul. Ini konsep yang namanya chain punch, atau kalau bahasanya adalah automatic gun. Jadi ketika kita bicara tentang automatic gun ketika kita memukul lawan. Sehingga ketika kita berhasil mengenai lawan pukulan satu, boom, pukulan kedua otomatis sudah harus langsung masuk, pam pam, atau yang ketiga. Sehingga pada akhirnya kalau Anda pernah baca sport science, Anda akan tahu kepala orang kalau kena pukul sekali dengan keras, maka dia akan ada burung-burung di atas kepalanya. Itu artinya sedang mau konslet. Jadi kalau bahasanya sinapsisnya itu sedang terganggu, kalau tegangan itu lagi turun. Kalau bahasa kita kalau di kartun tuh ada kayak burung-burung di kepalanya. Tapi begitu dia kena 2 kali pukulan dengan keras di titik yang sama, maka yang terjadi adalah blackout. Dia akan pingsan. Oke, dia akan tidak sadarkan diri selama beberapa detik, kemudian dia sadar, dia bingung kena apa. Itulah realita dalam sport science, dan itu yang digunakan dalam Wing Chun, dalam Lin Wan Kun, atau yang disebut dengan chain punch dengan ritme 1,5. Oke. Nah, ketika kita bicara Lin Wan Kun, kita nggak bahas tangkis dan sebagainya ya. Beliau akan melakukan 2 kali pukulan kayak orang biasa. 1, 2 ya. 1, 2. Saya akan melakukan pukulan pukul Wing Chun. Coba lihat apa yang terjadi ya. Mudah-mudahan dia bisa mukul yang kedua ya. Berarti kalau mukul kedua biasanya dari ini duluan ya. Orang kan biasanya depan dulu baru belakang ya. Nanti kalau belakang depan nanti bilang saya curang, Mas. Yuk belakang duluan mukulnya gitu kan. Untuk mencegah kecurangan, saya kasih dia mukul tangan depan duluan, saya akan tangan belakang duluan. Saya akan mukul pum. Lihat apa yang terjadi ketika Lin Wan Kun dilakukan. Ketika seperti ini, saya hitung P3, dia pukul, saya pukul. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Ya, inilah yang terjadi. Ketika Lin Wan Kun dilakukan, maka yang terjadi orang sudah terkena 2 pukulan. Kita ulang sekali lagi. Dia mukul tangan depan, saya mukul tangan belakang, kalau orang sering bilang. Padahal dalam Wing Chun nggak ada depan belakang, guys. Karena dua-duanya sama. Nggak ada depan belakang. Oke, ketika dia mukul tangan depan, saya akan mukul tangan belakang. Maka yang terjadi adalah seperti ini. 2 kali Lin Wan Kun saya itu mengenai tempat yang sama dengan hitungan 2 kali. Maka yang terjadi adalah ketika kita menggunakan ritme chain punch yang benar, maka yang terjadi adalah lawan makan pasti kena pukul. Oke, itu konsepnya. Sehingga pada akhirnya inilah power punch dalam Wing Chun. Sehingga ketika kita menggunakan pukulan Wing Chun, Shifu sering bilang the system never fail. Itu objektivitas, atau bukan objektivitas, confidence ya. Confidence atau keyakinan dari Shifu David mengatakan bahwa sistem ini tidak pernah salah. Yang salah itu adalah orang yang tidak menggunakan konsepnya dengan disiplin. Itu konsep Lin Wan Kun digunakan dalam melakukan intercept. Pukulan pertama sudah membuat lawan miring karena Lin Shu Daida, kemudian dilanjut dengan pukulan kedua dan ketiga yang akan menghasilkan blackout atau minimal ya incapacitating lah ya. Jadi melumpuhkan lawan, paling nggak ia nggak mau berantem lagi lah. Kalau kita